Iya, cuaca buruk. Kadang-kadang kan di lautnya kan ada gelap airnya, bisa pulang lagi Bapak gitu. Kan kalau begitu kan ngurgi. Sebenarnya kalau bicara perubahan iklim yang perlu dilakukan oleh kita bersama gitu ya dalam konteks menyikapi kasus yang dihadapi oleh perempuan nelayan, pertama memang kita harus mendorong pengakuan perempuan nelayan. Perubahan iklim menjadi ancaman yang serius bagi setiap negara. Tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara maritim, posisi Indonesia tentu semakin rentan. Jutaan nelayan di pesisir Indonesia terpaksa kehilangan pengetahuannya dalam mengenal musim akibat krisis iklim. Seperti yang dirasakan oleh Edi dan Sumarni. Pasangan suami istri asal Cilincing, Kota Jakarta ini mengaku kini kesulitan untuk membaca alam dan tak jarang timbul perasaan cemas ketika mereka hendak pergi melaut. Jadi kita nggak bisa memprediksi alam sekarang, karena alam sekarang berubahnya kita nggak bisa prediksi lagi karena tahun kemarin itu bulan-bulan sekarang udah ada hujan, bahkan anginnya udah ada, ombak udah ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ini masih keadaannya masih gini aja, panas aja, terik aja panas. Lautnya juga masih jelek, limbah banyakan. Ya, jadi ya itulah dibilang saya juga aneh. Jadi iklim sekarang tuh nggak bisa kita prediksi. Kita juga di nelayan nggak bisa ngomong, wah ini sekarang udah waktunya ombak. Nyatanya sekarang bulan 12 udah masuk Desember nih kan. Tapi belum ada reaksi dari angin barat gitu, nggak ada. Ini angin timur ini sekarang ini. Ya sebenarnya mah khawatir. Makanya kan biarpun bagaimana kalau udah cuacanya udah mau kan mendung, udah mau hujan, udah Pak nggak usah melaut dulu gitu. Udah biarin aja lah. Kita bagaimana caranya aja, kuli-kuli itu aja lah. Enggak terlalu maksain Bapak harus ke laut, enggak. Takut Bapak teguling gitu namanya sendirian, tahu kondisinya mau diapain lagi ya. Saya kadang-kadang kalau lagi ombak begini saya nggak mau ikut. Takut saya. Nggak mau, paling saya nungguin di darat aja bantu-bantu Bapak. Kalau udah datang Bapak bantu-bantu, Bapak datang bawa makanan, bawa apa minuman, kan capek dari laut. Itu aja. Kalau cuaca begini angin saya nggak berani. Nelayan memang menjadi profesi yang paling rentan terdampak dari adanya perubahan iklim. Situasi itu memaksa mereka mengalami musim paceklik yang makin mendekatkan mereka pada kemiskinan. Daya adaptasi dan produktivitas terus menurun, sementara beban ekonomi tak bisa diajak kompromi. Memang kalau kita mau spesifik bicara yang paling rentan, menurut kami itu adalah perempuan dan anak gitu ya, karena memang itu yang paling terdampak sih kalau kita ngomongin perubahan iklim gitu. Kalau ngomongin dampak perubahan iklim atau krisis iklim, itu bukan cuman ruangnya tuh kita bicara soal air naik gitu ya, kemudian ada abrasi, tapi juga dampak ekonomi dan sosial. Kemudian juga responnya selalu maunya membangun tanggul, padahal kan masyarakat juga butuh diberdayakan loh ekonominya gitu, karena mereka juga punya kesulitan yang luar biasa.
Jadi itu yang harus bergeser paradigma merespon dampak dari perubahan iklim sih, itu khususnya yang dihadapi oleh perempuan. Mau tak mau ya perempuan harus berjuang di situ, bagaimana makanan di atas meja itu tetap ada ya. Tadi sempat saya cerita bahwa sosok perempuan itu adalah sosok yang selalu berusaha menjaga dan melindungi keluarganya gitu. Saya contohkan misalkan soal makan di meja itu. Bagaimanapun perempuan itu selalu berusaha bagaimana anak dan istri tetap makan gitu. Karena tidak hanya soal makan ya, tapi juga menjaga bagaimana anak-anak tidak putus sekolah ya, sekolah tetap berjalan. Penghasilan yang tak menentu menjadi ironi bagi penghidupan keluarga para nelayan. Jika sudah begitu, para perempuanlah yang bertanggung jawab atas penghidupan keluarganya. Seperti Sumarni, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, ia terpaksa menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Bahkan tak dapat dipungkiri, ia harus rela berhutang jika kondisinya kian terdesak. Kalau kayak nelayan saya mah sehari habis ya, nggak tahu lah kalau nelayan yang punya modal mah ya kan bisa nyimpan, bisa apa, bisa keselamatan kan. Kalau ada apa-apa pre dulu ada duit. Kalau saya, kalau bapaknya pre ke laut ya pre lagi belanjanya, ya nyari uang kemana ngeliling buat makan, buat jajan cucu gitu. Telurnya nggak ada tuh, ini aja ya. Telurnya sabar ya saya harus jual segala-gala perabotan di rumah lah. Seperti ada mesin cuci ya saya jual, seperti ada apa aja panci-panci saya jual gitu buat nambah-nambah. Oh bapak kalau begini aja kita nggak bisa belanja apa. Jadi kan begini, kemana nyari uang buat besok kan? Jadi saya pinjaman dulu lah sama seenggaknya tahu sama tetangga, tahu sama rentenir, tahu 100 atau 50 saya pinjam dulu buat hari itu. Makanya saya di rumah saya dijual itu bekas utang-utang begitu, barang tidak rentenir. Saya kalau semuanya udah begitu saya sekarang kemana lagi rumah saya dijual kan? Jadi saya ukur bagaimana ya gitu. Kalau punya modal lah, seperti jualan apa, pengen jualan aja, capek gitu. Kalau ikut ke laut sama bapak tuh. Situasi perubahan iklim, perempuan nelayan sebenarnya memiliki kontribusi sebagai roda penggerak ekonomi biru. Sebuah konsep ekonomi dengan pendekatan berkelanjutan. Sementara itu, negara mengklaim bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah sebagai respon keberpihakan kepada nelayan atas adanya berbagai persoalan, termasuk perubahan iklim di dalamnya.
Dan di tahun 2016 kita mendapat atau mencatatkan sejarah, Mas, bahwa di tahun itu kita berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan, petambak garam, kemudian pembudidaya ikan. Di mana di situ undang-undang tersebut menunjukkan keberpihakan yang luar biasa dari pemerintah kita untuk memberdayakan dan melindungi nelayan, tentunya salah satunya nelayan kecil. Kalau ngomongin Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang pemberdayaan, kemudian perlindungan nelayan gitu ya, definisi perempuan nelayan itu diakui hanya di dalam rumah tangga nelayan. Artinya kan negara mendomestifikasi profesi mereka gitu. Padahal kalau kita melihat dalam rantai produksi perikanan, ruang mereka juga publik gitu. Artinya mereka terlibat tuh dalam semua rantai produksi perikanan. Artinya bukan cuma di domestik gitu. Nah ini yang menarik gitu. Tapi kemudian yang menjadi penting adalah kalau kita melihat perempuan nelayan ini juga kan sudah sedari awal tidak diakui oleh negara gitu. Nah, dalam konteks dampak yang mereka rasakan ketika kita bicara perubahan iklim, tentu mereka menanggung beban berlipat ganda. Ya, Undang-Undang 7 juga kan refleksi dari ketidakadilan kan, bahwa perempuan ya domestik gitu. Padahal enggak kok, perempuan itu ruangnya publik banget gitu. Jadi itu kan sebenarnya stigma yang dilekatkan perempuan ya, bahwa perempuan itu ya udah gue kasih panci aja gitu, aku kasih panci aja kamu gitu kan karena kamu perempuan. Karena mereka butuh jaring, mereka butuh alat tangkap yang berkelanjutan. Ini yang disebut ketidakadilan. Jika laut dianggap sebagai ranah laki-laki, maka darat adalah ranah perempuan. Meski begitu, di balik kontribusinya menjadi perempuan nelayan di Indonesia sama halnya dengan menjadi perempuan minim pengakuan. Negara mengelompokkan perempuan nelayan hanya sebagai bagian dari rumah tangga nelayan. Padahal perempuan nelayan adalah profesi berbeda yang membutuhkan pengakuan khusus. Nelayan itu adalah proses pekerjaan daur gitu ya antara laki-laki dan perempuan, di mana harus ada saling kerjasama di situ, saling ada kesepakatan gitu, saling tolong menolong gitu, bahu membahu seperti itu. Harusnya itu gitu loh yang muncul di dalam kebijakan sehingga tidak bias gitu ya. Karena itu juga undang-undang itu kan juga berpengaruh kepada kehidupan perempuan seperti itu. Misalkan ketika perubahan iklim ya, dia kan harus kerja, cari pekerjaan lain itu, kerja-kerja reproduktif. Peran genda itu dilihat dari peran-peran tadi. Jadi berlapis-lapis ya, pekerjaan perempuan itu berlapis-lapis dan kekerasan pun berlapis-lapis gitu yang dihadapi oleh perempuan. Dan kita tahu memang ini pengaruh dari budaya patriarkal kita ya, sehingga itu juga berpengaruh kepada kehidupan perempuan yang tidak diakui itu. Misalkan pekerjaan perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki ya, karena dari 24 jam, 18 jam itu adalah kerja-kerja perempuan. Bahasanya ibu-ibu itu adalah dari bangun tidur, tidur lagi, perempuan terus bekerja.
strategi adaptasi terhadap perubahan iklim memang perlu dicari solusinya. Pemerintah harus mengambil langkah untuk melindungi nelayan kecil agar tidak semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Terlebih, regulasi yang dibuat untuk para perempuan nelayan harus tepat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi bias dalam hal distribusi penerimaan manfaat. Kita bekerja sama bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan, program dan anggaran kaitannya dengan salah satunya bagaimana kita mengantisipasi dampak dari pergerakan musim, kemudian perubahan iklim terhadap eksistensi dan kesejahteraan nelayan. Beberapa kegiatan yang setidaknya kita laksanakan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkhusus lagi di Ditjen Perikanan Tangkap, antara lain misalnya kita membuat berbagai bentuk, bahkan sertifikat kecakapan nelayan. Bagaimana antisipasi agar nelayan termasuk di musim-musim yang rentan ini bisa menjaga agar penangkapannya ini aman, ya, terhindar dari kecelakaan dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga kegiatan yang ini juga lebih spesifik terhadap wanita nelayan. Salah satunya adalah diversifikasi usaha. Nah, ini diversifikasi usaha ini juga yang salah satunya yang cukup penting karena itu tadi, karena usaha penangkapan ikan ini kan tidak berjalan stabil setiap saat ya, sehingga otomatis keluarga nelayan ini perlu ditambahkan, diberikan alternatif mata pencaharian. Tidak hanya bergantung kepada usaha penangkapan ikan, tetapi juga mata pencaharian alternatif itu. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir kita menggalakkan apa yang disebut dengan diversifikasi usaha. Kemudian memberikan bantuan sarana dan prasarana diversifikasinya kepada nelayan dan keluarga nelayan, khususnya wanita nelayan. Kemudian usahanya dikembangkan. Untuk wanita yang tidak terkait langsung dengan usaha penangkapan, kita bantu dengan kegiatan diversifikasi. Nah, untuk yang nelayan sendiri, wanita yang betul-betul memang bekerja melakukan penangkapan ikan, artinya memang dia nelayan, kurang lebih intervensi kita sama antara perempuan nelayan atau nelayan perempuan dengan nelayan laki-laki. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Sebenarnya saya pengen diperhatikan pemerintah ya, nelayan kayak saya ini kan kecil kan, pengen agak punya perahu gedean gitu, layaknya kayak orang-orang gitu. Nggak pernah saya, nggak pernah, nggak ada. Sebagian orang-orang pernah dapat kayak seperti perahu, jaring, saya nggak pernah dapat, sedemi nggak pernah dapat saya mah. Khusus saya sendiri aja, harus usaha sendiri aja, bapak berdua. Jadi saya pengen jualan jualan kecil-kecilan gitu ngeliling, kan kudu pakai modal Pak, modal yang nggak ada. Jadi kadang-kadang kan disuruh orang saya, Ibu tolong cuciin pakaian gitu. Tahu saya kalau malam nyari aqua buat nambahin belanja gitu. Saat ini, penerapan pola nafkah ganda atau pekerjaan sampingan umum dilakukan oleh para perempuan nelayan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Strategi ini dinilai dapat menunjang kehidupan keluarga nelayan yang tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada kegiatan melaut. Hal ini perlu dilakukan terutama pada nelayan kecil, di mana keterbatasan sarana yang dimiliki menyebabkan mereka tidak selalu dapat melaut sepanjang tahun.
itu berat sekali buat mereka gitu, karena kapital mereka atau modal mereka pun tidak banyak. Ini tidak disupport oleh negara ya, maksudnya tidak disupport oleh KKP, tapi juga harus dipikirkan bagaimana membangun ketangguhan ekonomi masyarakat pesisir gitu. Jadi ekonomi alternatif itu juga harus didorong dan difasilitasi oleh negara. Kita ajak mereka melihat potensi-potensi yang bisa diolah gitu, dan itu bisa dijadikan uang untuk keluarga seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang pesisir itu kan ada laut dan daratan gitu ya, pesisir ya. Ketika laut tidak bisa kita ambil gitu ya karena krisis iklim tadi, kita mencoba untuk pendekatan di darat. kita arahkan untuk mencoba untuk bagaimana kawan-kawan itu melihat sumber-sumber daya lain yang ada di darat ya, daerah pesisir gitu. Apa saja sih yang ada sumber-sumber alam yang ada di sini.